Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi kali ini di pembahasan special edition Christmas ya. Kali ini Furi akan membahas 7 sosok hantu yang biasanya muncul di musim Natal ya. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Jadi semoga kalian semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum Furi lanjut, buat yang belum subscribe, silahkan klik subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di Furi Harun YouTube channel. Oke, sementara itu untuk kalian semua umat Kristiani ya di seluruh dunia yang sedang merayakan Natal ya, Kak Furi ucapkan selamat Hari Raya Natal, semoga senantiasa berbahagia dan sejahtera selalu. Ya, kali ini kita akan membahas 7 sosok hantu. Jadi mungkin buat kalian semua yang pernah nonton film-film edisi Natal atau mungkin film-film horor di luar negeri pernah melihat sosok-sosok ini. Tetapi memang mereka tidak sepopuler seperti pocong atau kuntilanak ya yang ada di Indonesia. Yang pertama kita akan membahas Krampus. Jadi, menurut cerita rakyat di wilayah Jerman, Krampus adalah monster yang berwujud setengah kambing, setengah iblis dengan tanduk dan juga lidah yang panjang. Jadi udah pasti serem ya teman-teman. Jadi nama Krampus sendiri berasal dari kata Krampen yang berarti cakar dalam bahasa Jerman kuno. Mitos Krampus ini kemudian dikaitkan dengan kisah dari Saint Nicholas atau lebih kita kenal dengan sebutan Santa Claus. Nah ya, jadi keduanya ini, si Krampus sama Santa Claus ini dianggap sebagai keseimbangan antara adanya kebaikan dan juga kejahatan. Jadi kalau Sinterklas adalah sosok yang ramah terhadap anak-anak dan dia juga sering membagi-bagikan kado gitu. Sementara itu, kebalikan dari Santa Claus, Krampus ini sering kali ya menculik anak-anak terutama anak-anak nakal. Jadi korban-korbannya itu akan ia masukkan ke keranjang atau karung yang konon akan dibawa ke neraka. Jadi serem banget ya dibawa ke neraka gitu. Dan hingga saat ini negara-negara di wilayah Eropa Barat dan juga Eropa Tengah seperti Jerman, Austria dan juga Republik Ceko masih merayakan Krampusnacht atau Malam Krampus setiap tanggal 5 Desember. Kita akan beralih ke hantu yang kedua. Tapi mohon maaf nih ya teman-teman semuanya ya, karena Furi Harun ini asalnya dari Sunda, dari Jawa Barat. Jadi ini bilang hantu-hantu di Eropa itu takut salah, jadi minta maaf kalau misalnya salah. Yang kedua adalah Frau Perta ya, dan ini ada di Austria dan juga Bavaria, Jerman. Jadi kisah dari Frau Perta berakar dari tradisi Austria dan juga Bavaria. Jadi namanya semakin populer dengan kemunculan karakter Frau Bertha di dongeng Grimm bersaudara. Ia sering digambarkan sebagai wanita penyihir tua dengan hidung panjang yang terbuat dari besi. Selain membawa tongkat, Frau Bertha selalu membawa sebuah pisau panjang yang disembunyikan di balik jubahnya. Jadi dia punya jubah gitu, tapi di balik jubahnya dia menyembunyikan pisau gitu panjang. Jadi ia akan datang saat musim Natal dari mulai tanggal 25 Desember sampai dengan tanggal 6 Januari. Dan bagi anak-anak yang rajin menolong orang tuanya, membantu beres-beres pada saat musim Natal, ia akan memberikan sebuah koin perak di dalam sepatu mereka. Jadi sebagai reward gitu. Tetapi apabila anak itu malas, ia akan membelah perutnya dan mengganti isi perut si anak itu dengan jerami. Jadi serem juga ya ini kalau beneran sosok Frau Perta ini ada gitu ya. Dan konon memang hantu-hantu ini adalah sosok-sosok yang diyakini ada gitu. Yang ketiga ada Mary Louise ya di Wales. Jadi Mary Louise ini adalah tradisi khas yang berlangsung di sekitar Natal hingga Tahun Baru di Wales ya.
Rumah-rumah warga akan didatangi sosok berkepala tengkorak kuda yang katanya sih mulutnya sedikit terbuka dengan bola mata palsu di rongga matanya. Jadi serem banget ya, sosok Mary Louise ini mengenakan jubah putih, panjang, dengan lonceng, dan juga pita warna-warni. Walaupun menyeramkan, ritual ini bertujuan untuk mengusir kesialan bagi semua penghuni rumah yang dikunjungi. Setelah bertukar puisi tradisional, Mary Louise dan rombongannya pun akan diundang masuk ke dalam rumah untuk mendapatkan beberapa hadiah dari pemilik rumah. Oh, jadi ritualnya untuk mengusir arwah jahat, tapi memang sosoknya serem. Nah, gimana tuh menurut kalian tuh kalau tiba-tiba di Indonesia gitu ada sosok Mary Louise? Oke, yang keempat adalah Grilla dan kucing Yule dari Islandia. Menurut legenda Islandia, Grilla adalah raksasa menyeramkan dengan kutil-kutil di hidungnya. Nah, pasti kalian yang seneng nonton film udah pernah tuh ngelihat sosok raksasa yang banyak kutilnya. Nah, itu namanya Grilla ya. Jadi ia tinggal di sebuah gua bersama seorang suami tua, pemalas, dan 13 anaknya yang dikenal dengan sebutan The Yule Lads ya. Di musim dingin, Grilla akan turun gunung bersama The Yule Lads untuk menculik anak-anak yang tidak patuh dan juga bertingkah nakal. Korban-korban itu kemudian akan dimasukkan ke dalam karung, dibawa ke gua, lalu dimasak menjadi sup ya. Kengerian tak berhenti di situ karena sebenarnya Grilla ini juga memiliki seekor kucing monster yang biasa disebut sebagai Yule Cat. Mentang-mentang ini Eropa jadi Yule Cat ya. Oke. Berbeda dengan Grilla yang mengincar anak nakal, Yule Cat ini memangsa anak-anak yang tidak mendapatkan hadiah baju baru saat Natal gitu. Nah, mungkin menurut kalian ya ini sih kayaknya cuman sekedar mitos aja gitu ya, karena masa sih gara-gara nggak dapat baju Natal terus bakalan didatengin sama Yule Cat gitu kan. Tapi ya kita akan bahas nanti ya pendapat-pendapat kalian. Oke. Dan yang kelima adalah Hans Trapp dari Prancis ya. Legenda tentang Hans Trapp berasal dari wilayah Alsace-Lorraine ya. Itu merupakan daerah perbatasan antara Prancis dan Jerman. Jadi berbeda dengan kisah Krampus, Frau Perta, dan juga sosok-sosok seram sebelumnya. Jadi si Hans Trapp ini berasal dari kisah nyata seorang satria Jerman yang pada abad ke-15 bernama Hans von Trott ya. Jadi sosok von Trott ini menyeramkan dengan tinggi 2 meter. Terus kelakuannya juga super egois ya teman-teman, sehingga merugikan warga sekitar. Dan ekskomunikasi gereja bercampur aduk sehingga memunculkan legenda tentang Hans Trapp sebagai peringatan bagi anak-anak agar mematuhi ya dan juga menjauhi keserakahan. Jadi harus mematuhi peraturan, menjauhi keserakahan, nggak boleh egois gitu. Di mitos itu, Hans Trapp diceritakan sebagai seorang bangsawan serakah yang rela menjual nyawanya kepada iblis agar semakin kaya. Nah, itu juga di luar negeri ada ya, bukan cuma di Indonesia aja yang seperti itu. Jadi tindakannya itu membuat dia dikucilkan dari gereja dan kehilangan semua hartanya. Ia kemudian dibuang ke hutan. Dengan iblis di dalam dirinya, Hans Trapp suatu ketika menginginkan daging manusia. Ia pun membujuk seorang bocah gembala yang kemudian ia masak di atas api gitu. Jadi dia pura-pura baik ya, dia deketin gitu. Padahal si bocah ini nggak tahu bahwa dia itu Hans Trapp gitu dan dia mau dimasak gitu di kuali. Nah, Hans Trapp sendiri dikisahkan sudah mati, tetapi terkadang kembali saat Natal untuk mencari anak-anak nakal dengan menyamar sebagai orang-orangan sawah. Jadi kebayang ya, di zaman sekarang kalau misalnya tiba-tiba ngelihat ada orang-orangan sawah, mungkin anak-anak di sana bakalan langsung lari gitu, dipikir itu adalah Hans Trapp. Yang nomor 6 adalah Dekali Kansari. Ini ada di Yunani, Bulgaria, Serbia, dan juga Turki ya.
Jadi dalam legenda Yunani ya, Kali Khazari ini adalah sosok monster yang menghabiskan sebagian besar waktunya di bawah tanah untuk memotong pohon kehidupan yang dianggap sebagai pondasi bumi kita ini. Jadi bila pohon itu terpotong, maka dunia ini bakalan kiamat. Waduh, dan menurut cerita itu sosok berbulu hitam dengan taring dan tanduk ini akan muncul di permukaan sejak hari Natal sampai dengan perayaan Epifani di tanggal 6 Januari. Jadi agar terhindar dari tamu tak diundang ini, warga biasanya akan memastikan agar perapian mereka selalu menyala. Ya. Jadi kalau di daerah-daerah Eropa sudah pasti ya di musim-musim Natal itu pasti musim dingin, musim salju gitu, udah pasti mereka akan menyalakan perapiannya dong ya. Dan yang terakhir ya, hantu yang biasa muncul di musim Natal yang ketujuh adalah Pere Fouettard ya, di Prancis, Belgia dan juga Swiss. Jadi kisah Pere Fouettard ini mulai dibicarakan sekitar tahun 1150 ya. Pada awalnya ia adalah seorang pemotong daging yang menculik 3 orang anak yang tersesat. Setelah memotong leher mereka, ia kemudian mengawetkan daging anak-anak itu ke dalam tong yang berisi garam. Di luar dugaannya, Saint Nicholas atau lebih dikenal sebagai Santa Claus mendatangi rumahnya untuk menghidupkan kembali anak-anak itu. Melihat bahwa sang pemotong daging masih bisa diampuni dosa-dosanya, Santa Claus pun mengangkatnya menjadi pelayan abadi dengan nama Pere Fouettard atau dalam bahasa Inggrisnya The Weeping Father. Sebagai pengikut Santa Claus, Pere Fouettard yang selalu mengenakan jubah hitam kotor dan jenggot panjang tak terurus ini bertugas untuk menghukum anak-anak nakal dengan pecutan cambuknya. Nah, jadi sekarang udah tidak jahat lagi ya setelah dia bertemu dengan Santa Claus. Nah, teman-teman, itu tadi adalah 7 kisah horor atau 7 sosok hantu yang munculnya hanya di musim Natal dan rata-rata adalah di daerah Eropa. Ya, jadi Furi juga mengingatkan bahwa segala sesuatunya ini adalah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa semuanya ya. Nah, menurut kalian apakah memang 7 hantu ini benar-benar ada atau memang cerita ini sengaja dibuat oleh manusia agar anak-anak tidak lari-lari, tidak nakal pada saat Natal dan juga orang tua memberikan reward seperti baju baru gitu. Mereka juga bisa berdoa bareng, kumpul bersama keluarga, atau memang beneran ada gitu ya. Jadi buat kalian share ya komentar kalian dan pendapat kalian di kolom komentar ya, karena Furi yakin kan pasti masing-masing orang memiliki komentar dan pendapatnya sendiri. Dan Furi juga minta maaf nih ya, tadi kalau dalam penyebutan banyak sekali salah karena bahasa-bahasanya ini ya susah pisan gitu ya. Jadi susah banget gitu. Jadi buat kalian yang nanya Furi Harun teh orang mana? Orang Sunda gitu. Yang kemarin DM nyuruh Kak Furi say hi pakai bahasa Sundanya, sok atuh kumaha damang, alhamdulillah pangestunya. Mudah-mudahan sadayana anu nuju ngarayakeun hari Natal mugia bahagianya salawasna bagja santosa pokona mah 2021 teh sadayana naonnya bagja gitunya, sudah tidak ada COVID lagi. Itu yang kita harapkan ya. Dan di sini juga Kak Furi ada, biasa di Boneka Furi Harun ada sesi Christmas dolls ya. Kali ini kita ditemani oleh Sandra, ada juga Dominika dan juga Santa Claus. Jadi boneka Santa Claus ini bukan boneka arwah, bukan spirit dolls ya teman-teman. Jadi Santa Claus ini memang sengaja diorder dari Rusia ya, yang didatangkan karena sosok Santa Claus yang sangat baik ini kan sangat dicintai oleh anak-anak. Jadi menemani syuting kita di edisi Natal kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya semuanya. Mohon maaf ya atas kekurangannya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Merry Christmas and Happy New Year. See you.